Baik, berjumpa lagi dengan saya di pertemuan video kemarin. Ya, kita sudah belajar bagaimana cara membuka program Microsoft Word, baik itu melalui tampilan desktop maupun dari start menu. Ya, untuk hari ini kita akan belajar tentang latihan 1. Ya, bagaimana kita nanti belajar tentang page setup untuk mengatur kertas. Kemudian kita belajar menu-menu yang ada di sini, ya, menu-menu font dan lain sebagainya. Tutorial ini bisa Anda cari di internet. Ya, banyak sekali tutorial latihan. Nah, ini saya juga mengambil dari internet. Silakan nanti browsing atau bisa mengunjungi situs saya di www.yuslihul.com, ya, untuk mendapatkan video terupdate sekaligus latihan-latihan yang terbaru. Baik, kita mulai, ya. Untuk latihan yang pertama ini, sesuai dengan pertemuan yang kemarin, cara membuka Microsoft Word dapat kita lakukan dengan dua cara, yaitu bisa kita klik 2 kali dengan cepat pada ikon Microsoft Word atau bisa melalui start menu, ya. Bisa melalui tampilan desktop, klik 2 kali dengan cepat, ya, semacam ini, atau klik start kemudian all program Microsoft Office baru Microsoft Word. Nah, sama. Baik, langkah pertama, ya, langkah pertama sesuai dengan tutorial yang sudah Anda lihat di sini. Pertama, kita harus mengatur yang namanya page setup ini, ya, sesuai dengan petunjuk. Nah, langkah-langkahnya adalah klik page layout, kemudian margin, kemudian custom margin, maka akan tampil pengaturan page setup. Atau bisa juga dengan klik tombol ini di grup page setup, ya, langsung otomatis akan muncul. Ada lagi trik tercepat, ya, bisa klik di ruler di sini, klik 2 kali dengan cepat, maka otomatis akan muncul. Ya, saya ulangi, bisa klik margin kemudian custom margin. Ya, di sini di bagian margin, fungsi dari bagian margin ini adalah sebagai mengatur jarak pembatas. Ya, yang Anda lihat di sini ada semacam garis. Nah, ini adalah pengaturannya di margin, bagian margin. Ya, tadi top, ya, topnya tadi adalah 3 cm. Di sini kita tulis 3, atau bisa Anda klik tombol ke atas ke bawah untuk menambah atau mengurangi, ya. Kemudian leftnya 4 cm. Nah, ini 4 cm. Kemudian bottom 2 cm. Kemudian right 2 cm, ya. Kemudian orientation ini adalah untuk pengaturan kertas, apakah kertas itu tegak atau berposisi tegak atau berposisi tidur. Nah, ini untuk fungsi orientation, ya. Kita pilih yang portrait untuk berposisi tegak, kemudian kalau landscape ini untuk tidur, ya. Berarti kita pilih yang portrait. Kemudian paper. Nah, paper ini untuk jenis kertas nanti yang akan kita gunakan, untuk ukuran kertasnya. Misalkan kita menggunakan folio, ya harus kita cari folio. Kalau misalkan tidak ada, kita gunakan custom size. Nah, di sini. Tapi di latihan tadi, ya, kita menggunakan kertas A4, maka kita harus cari A4. Ini, klik, ya. Kalau sudah disetting, klik OK. Nah, ini adalah tampilan dari lembar kerja yang sudah kita setting di page setup sesuai dengan yang ada di sini di petunjuk, ya. Itu untuk page setup. Kemudian di sini di nomor 3, ukuran spasi sesuai petunjuk, kemudian font dan font size sesuai dengan petunjuk. Maka nanti kita harus sesuai dengan ini, ya. Nah, caranya gimana? Pertama, kita harus mengetik dulu semuanya, kita harus ketik, ya, harus kita ketik dulu. Coba perhatikan,
kita kembali ke menu home ya. Kita ketik dulu Microsoft Word. Nah, kemudian kita enter. Atau bisa langsung kita rapikan. Microsoft Word kita blok, kita ratakan tengah ya, atau bisa dengan Ctrl E, Ctrl kemudian ditambah E untuk rata tengah, atau bisa klik yang ada di sini di icon center. Kemudian tombol bold ini untuk menebalkan ya, atau tekan Ctrl B pada keyboard. Nah, kemudian fontnya kita menggunakan Verdana ya, kita cari Verdana. Kalau misalkan kita tidak pengen lama-lama mencari ya, kita tulis. Kemudian fontnya font size-nya 14. Nah, ini 14. Oke, sudah jadi sesuai dengan yang ada di contoh ya, fontnya Verdana, kemudian font size-nya 14. Kemudian tahap selanjutnya kita ketik dulu ya, Microsoft Word sampai ini kita ketik dulu. Kita ketik sampai selesai. Oke, di paragraf pertama kita sudah selesai, dimana kita harus mengatur fontnya adalah Arial, kemudian ratanya adalah rata kanan kiri, spasinya adalah single, kemudian font size-nya 11 ya. Caranya gimana? Kita blok dulu ya, kita blok dulu, kemudian kita buat rata kanan kiri. Nah, kita menggunakan Just TV untuk rata kanan kiri. Kalau ini adalah rect untuk rata kiri, center rata tengah ya, perataan teksnya. Right untuk rata kanan, kalau Just TV untuk rata kanan kiri ya, ini rata kiri, rata kanan. Nah, kemudian fontnya adalah Arial. Nah, di sini kita cari Arial. Nah, Arial, font size-nya 11 sudah benar. Kemudian spasinya adalah single. Nah, single itu spasi 1. Ini spasi single ya. Kalau 1,5 kita bisa menggunakan Ctrl 5, spasi 2 kita bisa menggunakan Ctrl 2 ya. Kalau 1 berarti kita menggunakan Ctrl 1. Ini. Kemudian pada bagian Microsoft Office untuk teks ini bercetak tebal ya, tebal, kemudian bergaris ya. Kita gunakan bold untuk menebalkan, kemudian kita kasih garis underline atau Ctrl U, kemudian kita miringkan menggunakan Ctrl I atau italic, icon italic ya. Kemudian pada bagian Microsoft Corporation, nah ini kita miringkan ya, kita bisa menggunakan Ctrl I semacam ini. Kemudian di situ Microsoft Corporation M sama C-nya harus besar. Kita kesalahan penulisan di situ, C-nya harus besar, kita rubah. Kemudian pada bagian Windows sama versi Macintosh, Windows ini juga harus miring ya, kita menggunakan tombol italic atau Ctrl I. Kemudian Microsoft Macintosh System sama, kita harus miringkan. Nah, untuk mengembalikan tombol yang masih aktif ini kita bisa klik lagi
sehingga tombol tersebut tidak aktif. Nah, semacam ini. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya, ya. Karena bekerja di bawah ini, ya, paragraf yang kedua sampai selesai, kita tulis dulu lagi. Nah, oke, selesai. Di bagian paragraf kedua, saya jelaskan di sini. Font yang harus digunakan adalah font Toma, ukurannya 12, kemudian rata tengah, spasinya 1,5. Ya, fontnya kita blok dulu. Fontnya kita cari Toma. Kalau misalkan Anda tidak ingin lama, langsung kita tulis saja, tidak apa-apa di sini. Kita hapus, kita tulis Toma, Tahuma. Nah, ini. Kita enter kalau sudah. Oke. Kemudian fontnya adalah 12. Nah, font 12, spasinya 1,5. Ini atau kontrol 5. Kemudian ratanya rata tengah, center. Ya. Nah, sudah jadi. Kemudian kita masuk di paragraf yang ketiga, yang ini. Ya. Kita tulis dulu. Baik, untuk yang paragraf yang nomor 2 tadi kelupaan ya. Ini harus bergaris miring. Ya, untuk bergaris miring. Untuk miring. Ya, tulisannya bermodel miring. Kita menggunakan italic. Kemudian Microsoft Word ini harus tebal kemudian miring. Ya, kita bold kemudian italic. Kemudian untuk paragraf yang ketiga, ya, paragraf yang ketiga sesuai dengan modul. Nah, ini kita menggunakan font Bokman All Style dengan ukuran 11, kemudian rata kanan, kemudian spasinya adalah double. Ya. Berarti di sini kita harus cari, ya, fontnya langsung kita tulis saja biar cepat. Bokman, All Style, kita enter. Oke. Kemudian fontnya 11. Kemudian rata kanan ini, kemudian spasinya adalah spasi double, spasi 2. Sudah jadi. Di sini Microsoft Word harus tebal. Bisa kita menggunakan Ctrl B atau bold semacam ini. Kemudian tulisan menu, ini harus bergaris bawah. Ya, kita klik underline atau icon underline semacam ini. Kemudian pada tampilan tulisan Microsoft Word ini harus bergaris, harus miring, ya, sama icon. Kalau misalkan kita menggunakan langsung 2 bold untuk ngeblok, kita tekan Ctrl. Jadi langsung kata-kata yang pengen diedit bisa langsung kita bold, kita miringkan. Nah, semacam ini. Kemudian lanjut ke paragraf yang keempat, ya. Paragraf yang keempat, yang ini kita tulis dulu.
Nah, oke. Selesai. Untuk paragraf yang keempat, kita blok ya, kita klik kemudian kita geret. Kita klik geret untuk ngeblok. Di sini kita harus men-setting fontnya adalah Montotype, Montotype Cursiva dengan font size 13, kemudian rata kiri kanan, spasinya 1,5 dan menggunakan paragraf first line. Nah, ini nanti akan saya jelaskan paragraf first line itu gimana. Langsung kita tulis ya, fontnya kita tulis. Kalau misalkan Anda ingin mencari ya bisa sampai mencari semacam ini. Kalau misalkan kelamaan ya langsung ditulis saja. Monotype. Nah, ini kita enter, berubah dia. Kemudian 13 font size-nya di sini tidak ada, kita bisa tulis secara manual. Di sini kita hapus, kita ganti. Kalau sudah, kita tekan enter. Nah, semacam ini. Kemudian di situ menggunakan rata kanan kiri. Nah, ini kita pilih yang Justivia untuk rata kanan kiri. Kemudian spasinya 1,5. Nah, atau bisa kita menggunakan Ctrl 5. Kemudian menggunakan paragraf first line. Tadi dijelaskan harus menggunakan paragraf first line. Coba perhatikan. Nah, pada bagian ini sebenarnya ada 3 bagian. Bagian ini untuk first line ya. First line ini yang atas, kemudian yang bawah adalah hanging incent. Kemudian yang kotak ini untuk length indent. Kalau misalkan yang atas ini untuk kita membuat jarak yang paling atas, untuk baris yang paling atas pada sebuah paragraf. Contoh, kita geret ya, maka otomatis baris yang paling atas akan bergeser, khusus untuk yang paling atas. Kemudian yang ini ya, paragraf hanging, ini untuk nomor 2 dan seterusnya. Kita contoh ya, saya geret semacam ini, maka untuk nomor 2 dan seterusnya, baris nomor 2 dan seterusnya akan mengikuti. Kalau yang kotak bawah, ketika kita geret, maka semuanya nanti akan mengikuti sesuai dengan formasi, sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan ini jaraknya. Coba kita geret, nah maka otomatis akan ikut. Nah, ini untuk fungsi yang paling bawah, yang kotak, yang tombol kotak itu. Kita kembalikan sesuai dengan tema kita, hanya untuk paragraf first line saja ya, berarti yang bagian atas. Ini sudah jadi. Kita tinggal mengedit. Menu ini harus bergaris bawah. Kita menggunakan tombol underline atau bisa Ctrl U. Kemudian Microsoft Word, bisa kita tekan Ctrl B atau kita klik bold. Kemudian Microsoft Office ini, kalau misalkan Anda ingin cepat ya, langsung saja ini kita blok. Kemudian Microsoft Excel, kita tekan Ctrl ya, kemudian kita klik. Nah, semacam ini. Microsoft PowerPoint, biar editingnya kita lebih cepat. Kemudian Microsoft Office. Nah, ini kita sambil menekan tombol Ctrl pada bagian keyboard, kita tekan bold untuk menebalkan. Oke, sudah jadi ya, semacam ini hasilnya. Kemudian paragraf yang terakhir ya, kita enter. Nah, enaknya kita menggunakan paragraf paragraf recent indent. Ketika kita ingin mengganti paragraf, dia nanti akan otomatis seperti yang sudah saya contohkan ini. Ketika kita enter, maka dia langsung membentuk sebuah paragraf. Kalau misalkan kita ingin mengembalikan ya, ini kita geret, kita kembalikan seperti posisi semula. Nah, semacam ini. Kemudian kita langsung menuju ke yang terakhir, paragraf yang terakhir ya. Kita tulis dulu.
Oke, di paragraf ini kita sudah selesai. Kita masuk lagi, kita cek font yang harus digunakan adalah Fontoma. Jadi kita nanti menggunakan Fontoma dengan ukuran 11. Kemudian rata kanan kiri, spasinya adalah single, kita menggunakan paragraf hanging. Ini adalah paragraf hanging, ini kebalikan dari Friesland ya. Coba kita aplikasikan di sini, kita blok dulu. Ya. Kemudian kita cari font Tauma. Nah, ini Tauma. Kemudian font size-nya adalah 11. Ya. Kemudian rata kanan kiri. Oke, sudah. Kemudian spasinya adalah single. Spasi 1. Nah, semacam ini. Kemudian menggunakan paragraf hanging. Kalau yang atas tadi kita belajar Friesland ya. Sekarang kita menggunakan paragraf hanging. Yang tengah kita geret. Seret. Ya. Kita lepas. Oke, sudah jadi. Kemudian kita tinggal mengedit bagian masih belum kita edit, ini kita tebalkan. Kemudian yang ini kita miringkan, banyak sekali yang tulisannya harus kita format miringkan. Ini, kemudian equation, kemudian word art ya. Oke, kita klik tombol italic untuk miring. Oke, sudah selesai. Sudah sesuai dengan modul yang sudah kita terapkan. Oke, ini adalah hasil kita untuk latihan di latihan pertama ini, di latihan 1. Oke, jangan lupa kalau misalkan sudah selesai kita mengerjakan dokumen kita, jangan lupa kita simpan ya. Di hari ini kita sudah belajar tentang font ya, yang ada di grup font ini adalah grup font. Kemudian di grup paragraf kita sudah belajar banyak sekali ya. Kalau tadi kita sudah belajar tentang font ini adalah untuk merubah model tulisan ya. Kemudian yang ini adalah font size, digunakan untuk merubah besar hurufnya, font size ya, ukuran hurufnya. Kemudian kita sudah belajar tentang bold untuk menebalkan semacam ini, kemudian italic untuk membuat miring ya, semacam ini, kemudian underline untuk membuat garis bawah. Oke, kemudian kita sudah belajar tentang ini ya, left, kemudian elegant left untuk rata kiri, center untuk rata tengah, right untuk rata kanan, dan justify untuk rata kanan kiri. Ada lagi yang tadi belum kita bahas, yaitu untuk font size ya. Font size ini bisa kita menggunakan yang ini ya. Ini untuk tombol grow font, ini untuk memperbesar atau memperkecil tulisan kita. Contoh, kita blok ya. Nah, kita klik maka otomatis akan besar. Kemudian screen font untuk memperkecil ya, semacam itu. Oke, kita belajar menyimpan. Lupa tadi kita belum simpan. Klik office button atau klik office button kemudian save, atau bisa kita menggunakan Ctrl ditambah S. Nah, semacam ini. Kita coba menggunakan office button saja ya. Klik office button kemudian save. Di sini ada dua loh, ada save sama save as. Kalau save as ini adalah untuk penyimpanan kedua, dalam arti misalkan kita membuka data, kemudian data itu kita edit, kemudian kita menggunakan save as, maka data yang pertama kali tadi tidak akan berubah ya. Kalau kita save maka data itu akan berubah. Kalau di sini kita karena masih dokumen 2 belum kita simpan, maka kita klik office button kemudian kita pilih yang save untuk penyimpanan pertama. Pada bagian ini Anda harus mencari posisinya. Dokumen ini nanti akan saya simpan di lokasi mana, diletakkan di mana. Saya contohkan, saya simpan di dokumen misalkan, atau di My Computer, kita taruh di other misalkan. Nah, atau kita taruh di data ya, kita buka data ya. Nah, di sini kita
tulis latihan 1. Bos.